Shalom, jumpa bersama saya lagi di Kelas Sukacita. Di tempat ini saya akan membagikan bagian firman Tuhan untuk kita sekalian. Firman Tuhan yang hendak kita baca, renungkan, terdapat di dalam Ayub pasal 28, ayat 20 hingga ayat yang ke-28. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, di tempat ini kami hendak belajar daripada firman-Mu, membaca, merenungkan, serta ajar kami untuk mempraktikkan apa kata firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Ayub pasal 28, ayat 20 hingga ayat yang ke-28, firman Tuhan berbunyi begini. Hikmat itu dari manakah datangnya? Atau akal budi, di manakah tempatnya? Ia terlindung dari mata segala yang hidup, bahkan tersembunyi dari burung di udara. Kebiasaan dan maut berkata, hanya desas-desusnya yang sampai ke telinga kami. Allah mengetahui jalan ke sana, Ia juga mengenal tempat kediamannya. Karena Ia memandang sampai ke ujung-ujung bumi dan melihat segala sesuatu yang ada di kolong langit. Ketika Ia menetapkan kekuatan angin dan mengatur banyaknya air, ketika Ia membuat ketetapan bagi hujan dan jalan bagi kilat guru, ketika itulah Ia melihat hikmat lalu memberitakannya, menetapkannya, bahkan menyelidikinya. Tetapi kepada manusia Ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati sahabat Klavos di mana saya berada. Bapak, Ibu, Saudara-saudari kekasih Kristus, bagian bacaan firman Tuhan ini bicara tentang betapa berharganya hikmat, betapa bernilai tingginya hikmat dalam hidup seseorang. Dan karena hikmat itu berharga bagi seseorang, maka dimanapun orang itu berada, dia harus memiliki hikmat dalam kehidupannya untuk dapat membedakan yang baik dan yang jahat. Dengan demikian, tema yang akan kita renungkan bersama pada bagian ini adalah takut akan Tuhan itulah hikmat. Di dalam Amsal pasal 1 ayat yang ke-7 bilang bahwa permulaan pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Atau takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, itu berarti bahwa sebenarnya hikmat adalah bagian terpenting dalam hidup seseorang. Dan dengan demikian, apakah hikmat itu bagi kita sekalian? Kalau kita belajar tentang bagian ini, maka hikmat itu adalah kepandaian, kecakapan, pengetahuan seseorang tentang hal menentukan pilihannya yang tepat. Atau juga hikmat adalah hati membedakan segala sesuatu, tahu tentang yang baik dan tahu tentang yang jahat. Pada bagian ini kita bicara tentang Ayub. Seluruh pemahaman yang kita bicara pergumulan Ayub ini menampakkan bagaimana tumpukan daripada pergumulan Ayub itu tentang ia memilih yang tepat. Pada ayat yang ke-28 bicara tentang bagaimana sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Ayub dalam pergumulan hidupnya pada akhirnya harus bertentangan dengan teman-temannya karena ia harus memilih yang tepat dalam kehidupannya, dalam dirinya secara pribadi, apa yang harus ia lalui. Sepanjang pergumulannya Ayub berdebat dengan teman-temannya tentang hal ini, yaitu tentang bagaimana ia memilih kehidupan yang tepat. Kita menjumpai yang terpenting dalam hidupnya adalah sebenarnya ia takut akan Tuhan. Nah, ini justru hal yang paling tepat dalam hidup seseorang ketika ia menempatkan dirinya untuk memilih sesuatu yang tepat supaya tidak salah. Ayub adalah pribadi yang pilih tepat dalam jalan hidupnya. Dan ketika ia memilih takut akan Tuhan, maka semua yang menjadi jalan hidupnya, artinya segala sesuatu yang telah ia lalui, dengan hilangnya harta benda, dengan keluarganya yang
mati dan lain sebagainya, banyak hal yang telah habis dalam kehidupannya. Tetapi karena ia memilih yang tepat dalam hidupnya, yaitu takut akan Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari kekasih Kristus, hari ini banyak orang pilih tentang bagaimana sukses, bagaimana bisa kaya, bagaimana bisa tenar dalam kehidupannya, dan lain sebagainya. Ini yang sekarang dicari oleh orang banyak di tengah-tengah kehidupan kita hari ini. Karena siapapun tidak mau ingin untuk harus miskin atau harus susah dan lain sebagainya. Nah, apakah itu yang terpenting dalam kehidupan kita, saudara-saudara? Sepanjang kita bergumul tentang hidup ini, kita harus memiliki hikmat. Hari ini juga banyak orang harus bicara tentang corona dan lain sebagainya. Dan ada banyak peraturan yang harus disampaikan kepada kita sebagai masyarakat, sebagai umat Tuhan, untuk harus taat. Salah satunya harus memakai masker. Dan banyak orang bilang bahwa sebenarnya tidak perlu pakai masker karena iman itu menyelamatkan. Betul, saudara-saudara. Tetapi iman itu harus juga dengan hikmat, saudara-saudara. Tanpa hikmat kita tidak dapat mengetahui segala sesuatu. Karena itu orang yang kekurangan hikmat harus meminta kepada Tuhan yang tidak memberikannya dengan berbantah-bantah, tetapi dengan murah hati. Hari ini hikmat perlu untuk kita sekalian dapat mengetahui segala sesuatu tentang rahasia-rahasia hidup kita. Tetapi juga hikmat dapat menuntun kita tentang sesuatu yang pasti dalam kehidupan kita, supaya tidak jalan salah. Dengan apa itu, saudara-saudara? Harus takut kepada Tuhan. Takut kepada Tuhan itu artinya memberi penghormatan khusus kepadanya, memberikan kemuliaan kepadanya, menghargainya. Dengan demikian, maka ini hikmat yang tepat untuk seseorang yang memiliki hidup benar di hadapan Tuhan. Saudara-saudara kekasih Kristus, apakah sebuah sukses itu ada pada kita, atau kekayaan itu ada pada kita, atau hidup yang tenar, hidup yang populer dan lain sebagainya, tanpa memiliki hikmat? Carilah hikmat yang sejati, dan itu tidak akan sia-sia. Apabila kita menemukannya, maka itu akan memberikan kepada kita jalan untuk menemukan Tuhan pada akhirnya. Yang jelas, hikmat Tuhan. Dengan hikmat, seseorang dapat membedakan kehidupan mana yang baik dan mana yang salah. Dengan hikmat, seseorang dapat menemukan dirinya yang sebenarnya, apa yang harus diperbuat hari ini, supaya ia tidak salah. Kenapa, saudara-saudara? Hari ini banyak orang yang salah karena tidak memiliki hikmat. Banyak orang yang ingin itu dan ini, banyak orang yang mau itu dan ini, yang hebat dan lain sebagainya. Tetapi orang yang memiliki hikmat, dia pasti tahu apa yang tepat untuk dirinya. Takut adalah Tuhan. Takut kepada Tuhan adalah solusi untuk seseorang memiliki hikmat yang tepat dalam hidupnya setiap hari. Dimanapun kita berada. Hari ini situasi kita boleh berbeda. Hari ini situasi kita boleh berubah. Tetapi orang yang memiliki hikmat, dia akan tahu bagaimana menempatkan dirinya, bagaimana posisi dirinya di tengah-tengah dunia hari ini, supaya jalan hidupnya aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan memberkati sahabat Klavos sekalian dengan firman-Nya. Amin. Mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami telah dengar firman. Berkati setiap orang yang telah mendengarkan firman-Mu Tuhan saat ini, supaya dalam hidupnya mendapatkan pertolongan Tuhan. Dalam kasih karunia Tuhan itulah hikmat Tuhan dicurahkan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa bersama-sama untuk pelayanan Klavos Sukacita ini, dalam pemberitaan firman Tuhan di mana saja, supaya setiap orang diberkati oleh channel ini. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.